Oke, kembali lagi bersama gue Mulai News 94. Malam ini gue mau ngebahas psikopat. Seperti apa sih perilaku psikopat yang kita mungkin tidak tahu nih, yang kita lihat hanya di film ataupun di berita-berita. Psikopat itu sebagian ngebantai orang, ngebunuh orang, memutilasi orang. Di sini gue bakal ngeriak dan sedikit bercerita tentang apa yang bakal gue react di channel ini. Itu tentang psikopat-psikopat yang ada di luar. Karena menurut gue psikopat-psikopat yang ada di luar negeri sebenarnya sama aja. Cuma lebih condong kenapa gue pengen nge-react yang ada di luar negeri, karena mereka itu bisa dibilang benar-benar dia menunjukkan sisi psikopatnya kepada orang-orang, entah itu dengan wujud dia menggunakan jubah ataupun topeng badut, ataupun dia menggunakan kostum yang serem-serem. Ya lebih menarik aja sih menurut gue untuk dibahas. Oke, langsung aja pada video pertama. Ternyata pada dasarnya seorang psikopat dia suka melakukan hal-hal yang terkadang merusak dirinya sendiri, entah itu mensayat-sayat badannya. Dan menurut gue sih sinting, dan kita pun tahu gitu bahwa mereka ya seperti itu gitu. Oke, kita lanjutin videonya. Kalau sekilas kita lihat mereka itu sebenarnya tuh kayak apa, tapi ya gila, ngeri juga sebenarnya. Yang tadi gue bilang bahwasanya mereka itu terkadang suka menyiksa diri sendiri, jadi bukan cuma nyiksa orang lain untuk kesenangannya diri sendirilah. Mensayat-sayat atau bahkan dia melakukan hal-hal konyol yang menurut dia itu menyenangkan, tapi menurut kita sebagai orang normal, lu gila men, lu sinting kok. Oke, jadi sebenarnya orang-orang psikopat di luar sana mereka itu banyak versinya, jadi nggak semua sama. Contoh gini, mereka menggunakan kostum yang berbeda. Ya, itu sih mungkin selera mereka masing-masing ya, tapi tetap aja sih tetap horor dan mengerikan lah buat kita orang-orang normal. Entah itu dia make topeng yang wajahnya beset-beset, atau mungkin dia hanya pakai topeng yang biasa, atau bahkan dia pakai topeng badut. Banyak banget versinya sih di luar sana. Oke, kita next ya. Nah, contohnya kayak gini. Kalau tadi kan dia kayak pakai biasa gitu kan, cuma ini sampai benar-benar ditutupin, dan gua nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Mungkin dia hanya menutupin, dan gila sih. Gue gak tahu apa yang dia makan, karena gak begitu jelas juga. Yang gue bilang tadi,
banyak versinya, atau mungkin banyak kostum yang dipakai oleh si psikopat yang ada di luar sana. Entah itu buat nutupin jati dirinya, atau mungkin ya mereka banget gitu, mencirikan bahwasanya gue pakai kostum ini tuh gue banget. Gue nggak tahu sih, tapi yang gue lihat sih dari semua film ataupun gue baca-baca, gue lihat-lihat entah itu di sosmed ataupun di buku di internet, menurut gue semua psikopat tuh menyeramkan gitu. Mereka itu sinting, mereka itu gila. Oke, kita next video berikutnya ya. Nah, contoh ini salah satu yang beda yang gue bilang tadi. Ini versi badutnya. Perbedaannya sih yang tadi gue bilang tadi ya, banyak versinya mungkin karena ada yang pakai topeng badut, terus ada yang benar-benar pure semuanya ditutup, ada yang mungkin dia pakai topeng yang bentuknya benar-benar serem banget. Mereka sih sama aja sih, mau gimana bentuknya ya, psikopat atau psikopat gitu. Itu sih sebagian dari perilakunya aja ya, perilaku ataupun hal-hal freak yang mereka lakukan. Karena gila men, mereka itu ekstrim, mereka itu pembunuh. Oke, kali ini gue ada video, dan ternyata psikopat itu bisa tumbuh bukan pada pria-pria dewasa, dan ternyata psikopat tumbuh itu bisa muncul pada anak-anak usia dini. Ini serius, dan banyak banget di luar sana, bahkan di negara kita sendiri, psikopat tumbuh di usia dini. Contohnya ini. A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Nah. Psikopat cilik ini bernama Beth Thomas, atau panggilannya Elizabeth. Sempat populer kasusnya si psikopat kecil ini di tahun 1989 sampai 1990-an. Jadi waktu itu ada pasangan suami istri, Tim dan Julie, dan kebetulan sudah 12 tahun menikah dan mereka belum dikaruniai anak. 12 tahun belum punya anak, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi anak di pelayanan sosial di Amerika sana. Dan pada saat itu Tim dan Julie melihat si Beth Thomas ini dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Yang pertama, dia sudah ditinggal oleh ibu kandungnya ya pada saat dia masih kecil lah. Dan pada saat itu si Beth Thomas ini dan adiknya tinggal dengan ayah kandungnya. Dan kebetulan pada saat si Beth Thomas ini sudah meranjak umur 9 bulan atau bahkan menginjak umur 1 tahun, dia sudah mendapatkan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Dan menurut gue sih sangat gila banget, dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Itu di umur yang menurut gue sih yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya gitu. Gila sih menurut gua.
Makanya pada saat itu Tim dan Julie mengadopsi si B. Thomas dan si adanya. Nah, selang beberapa tahun ketika umur B. Thomas menginjak umur 5 tahun, Tim dan Julie merasa ada yang aneh pada si anak adopsinya ini nih, si B. Thomas ini. Karena doi suka nyiksa-nyiksa binatang, ngebunuh binatang. Nah, akhirnya tahun demi tahun Tim dan Julie pun ngerasa kayak apa ya, ini bocah sakit. Bayangin aja umur segitulah, umur 5 tahun, umur 8 tahun dia udah melakukan yang bisa dibilang sih apa ya, luka berdarah-darah. Dia udah nyiksa binatang, ngebunuh binatang di umur segitu. Bahkan pernah suatu saat ibunya itu melihat si B. Thomas itu nyekek adiknya sendiri, bahkan sampai nendang-nendangin ya kan, sampai mukulin si adiknya sendiri, sampai si adiknya minta tolong. Tapi B. Thomas ngerasa itu menyenangkan gitu. Artinya kan timbul psikopat pada usia dini, dan ini terjadi pada gangguan mentalnya. Sudah sebenarnya sih hampir membunuh adiknya sendiri dengan pisau. Dan pada saat itulah Tim dan Julie membawa B. Thomas orang-orang psikolog atau dokter yang lebih paham tentang gangguan mental si anaknya. Oke, sebelum gua akhirin video gua ada satu video lagi nih. Dan menurut gue ini adalah tindak kriminal gila yang berada di Rusia. Namanya adalah Alexander Spesiv. Dia pria kelahiran tahun 1 Maret 1970 asal Rusia. Dia punya tindak kriminal yang sangat luar biasa. Dia psikopat sekaligus kanibal. Dia sempat ditahan dan dipenjara dan dihukum 4 tahun lebih lah, dan dia dibebaskan lagi. Nah, selang beberapa tahun kemudian dia ditangkap dengan kasus yang sama namun lebih ekstrim lagi. Dia membantai hampir 10 orang lebih dan memakannya. Dan target dia itu adalah gelandangan-gelandangan yang ada di Rusia. Gua nggak tahu nih apa yang ada di pikirannya sampai dia harus ngebantai gelandangan-gelandangan yang ada di Rusia, gembel-gembel yang ada di Rusia, sampai dia memperkosa, membunuh dan memakannya. Gua nggak tahu apa yang ada di pikirannya dan apa yang dia rencanakan, gua nggak tahu. Tapi di sini dia melakukan tindak kejahatan tidak sendiri. Dia ditemani oleh sang ibu dan ada satu lagi orang yang mungkin gua nggak tahu nih sumbernya dari mana. Ada 3 orang. Jadi dia, si Alexander, sama si ibunya. Yang lebih disorot adalah mereka. Dan untuk si Alexander sebenarnya dia dihukum mati karena hakim pada saat itu memvonis bahwasanya si Alexander ini gila. Dan si ibunya sendiri dia divonis 13 tahun penjara. Oke, daripada lama-lama kita langsung lihat videonya aja. Ini dia Alexander.
medieval vampire in the remote regions of Transylvania. Nosferatu, the medieval vampire in the remote regions of Transylvania. I wish to create a perfect human being, selecting the best organs from different corpses. 5 innocent people killed. Not a sign of a human. In all cases, the killers are eating the flesh of the people they... It has been established that persons who have recently died have been returning to life. The ghoul can be killed by a shot in the head or a heavy blow to the skull. Jadi Alexander ini menurut gue sih dia bukan manusia sih. Dia emang bener-bener udah akal sehatnya sudah hilang menurut gue. Apa ya, dia bukan manusia sih menurut gue. Karena dari kasus yang sebelumnya dia udah pernah masuk penjara dengan kasus pembunuhan, dia keluar dan akhirnya dia tersandung ke kasus yang sama, pembunuhan sekaligus pemerkosaan dan kanibal. Menurut gue sih gila. Apalagi di sini dia dibantu oleh sang ibu. Dan targetnya dia adalah gelandangan-gelandangan dan gembel-gembel yang ada di Rusia. Dari total korban, gila men, hampir 30-an lebih, bahkan nginjak 50-an. Itu pun yang belum diketahui lebih dari 50. Yang diketahui itu kisaran 20-an sampai 30-an. Bahkan sampai ada potongan-potongan tubuh manusia hasil tindakan si Alexander ini yang ditemukan di sungai-sungai, bahkan ada di kamar mandi. Menurut gue nih orang sih binatang sih, gila, sinting. Oke, mungkin cukup segitu yang bisa gue bawakan untuk malam hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Maulenju94. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue, Maulenju94. Mungkin cukup segitu yang bisa gue sampaikan. Gue Maulenju94. See you.